Ajin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kali itu beli mana? Dek, siap-siap dari ulang makna Pak Ron. Yang empat, siap-siap untuk ulang. Siap-siap. Ya. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi salasati syara'ita. Ayyabdi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'al masyi 'alaihima. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Faslun, bermula ini itu satu masalah yang baru. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Dan bermula sapu di atas dua sepatu jaizun itu harus boleh. Dan bermula sapu di atas dua sepatu di atas khuffaini. Khuffaini timbangan tasni. Tasni yang bermaknanya dua. Kalau mufrad jaizun itu harus. Itu boleh. Bisalasati syara'ita, dengan tiga segala syarat. Bisalasati syara'ita, dengan tiga segala syarat. Dari perkalimat yang diartikannya ni ingat kiban cara bermakna dan ni ingat apa ada tambahannya. Sesuaikan dengan nazam Aceh. Bermula sampai kepada cara mengartikan tamyiz. Dan bermula sapu di atas dua sepatu jaizun itu harus, itu boleh. Bisalasati syara'ita, dengan tiga segala syarat. Bisalasati syara'ita, dengan tiga segala syarat. Dengan tiga segala syarat. Alal khuffaini, dua sepatu. Ditanya sampai terus kalau ketinggalan. Yang mana tiga segala syarat? Ayya abdi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah, bahwa mengawali ianya seseorang ya tabanjir hai. Lubsahuma, akan pakai keduanya dua sepatu ba'da kamalit taharah, sesudah sempurna suci. Ayyabdi'a, bahwa teman syarat. Mana-mana tiga syarat? Ya, yang pertama adalah bahwa mengawali ianya seseorang lubsahuma, akan pakai keduanya dua sepatu ba'da kamalit taharah, sesudah sempurna suci. Sesudah sempurna suci. Ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ayakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamaini, dan bahwa adalah keduanya dua sepatu. Wa ayakuna, dan bahwa adalah keduanya, yakuna, keduanya, adalah keduanya dua sepatu. Satira ini itu menutupi, oleh keduanya limahallil ghaslil fardhi, bagi tempat basuh fardu. Dengar babil tik pasti tahu lang.
bagi tempat basuh fardu minal qadamaini daripada dua tumit. Minal qadamaini daripada dua tumit. Wa ayakuna, dan bahwa adalah keduanya dua sepatu. Satiraini itu menutupi keduanya. Itu menutupi keduanya. Satir menutupi keduanya dua sepatu. Li mahallil ghaslil fardhi, bagi tempat basuh fardu. Minal qadamaini, daripada apa dianya? Minal qadamaini, daripada dua tumit. Minal qadamaini, daripada dua tumit. Ya, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan bahwa adalah keduanya, dan bahwa ada keduanya dua sepatu. Wa yakuna, dan bahwa yakuna ada keduanya dua sepatu, dan bahwa ada keduanya dua sepatu. Mimma itu daripada barang. Mimma daripada barang yang mungkin. Daripada barang yang mungkin oleh berjalan, oleh tatabu' berterusan. Berterusan berjalan. Ya. Berterusan berjalan alaihima, di atas keduanya dua sepatu. Wa ayakuna, dan bahwa ada keduanya dua sepatu. Mimma itu daripada barang-barang yang mungkin oleh berterusan, terus menerus, ataupun memperikut boleh juga. Terus menerus, memperterus ataupun berterusan. Masyi berjalan. Alaihima, di atas keduanya dua sepatu. Alaihima, di atas keduanya dua sepatu, berterusan. Kemana? Jadi mantem berkaitan dengan pembahasan wudu, ya kan? Pembahasan masalah tahara. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam syariat Islam terhadap seseorang, ini terhadap seseorang khusus kepada mereka yang melakukan perjalanan, khusus untuk mereka yang melakukan musafir, istilah kitab safar, melakukan perjalanan yang bisa untuk melakukan keringanan solat, bisa meringkaskan solat, bahkan bisa menghimpunkan solat. Bahwa dalam agama Islam, dalam syariat Islam, diperbolehkan untuk mereka di dalam berwudu untuk tidak lagi membasuh kedua-dua kakinya di saat dia berwudu. Cid hanarah dua kaki. Karena kita kan dalam perjalanan ada kala yang memakai sandal, ada kala yang memakai sepatu. Nyo beradatnya dipakaikan sepatu itulah pada mereka yang berjalan di kurun ataupun di tempat-tempat perjalanan yang dingin, ataupun gejak pada tempat yang lebih. Tentu mereka menggunakan sepatu untuk lebih nyaman, ya kan? Untuk lebih nyaman dia pakai sepatu, lebih nyaman tanya daripada dah pakai tilop. Nyo terhadap urunya nanti waktu wudu, waktu dia berwudu, dia basuh sebagaimana biasanya wajah, muka, daru, hingga telinga dan rambut dan kepalanya seperti biasa. Tapi waktu jatah basuhan kaki, boleh tidak membasuh kaki. Boleh tidak untuk mengalirkan air di atas kaki. Boleh membasuh kaki dengan menggantikan sapu di atas, sapukan air di atas sepatu yang kita gunakan. Boleh.
pergantian daripada membasuh kedua kaki kepada sapu air, bagaikan kita sapu air ke atas kepala. Gian ibaratnya. Yang jatahnya kaki itu harus dengan cara dialirkan air di atasnya. Bumulai itu kakinya jatah haji. Tapi untuk mereka yang berjalan dalam perjalanan yang menggunakan sepatu, boleh untuk mereka tidak melepaskan sepatunya dan diperbolehkan untuk hanya menyapukan air sedikit di atas sepatunya. Memandangkan talap atas sepatu mantap. Biasanya ini sepatu kita, ya kan? Ini sepatu kita waktu jatah untuk membasuh kaki, talap mentang. Talap. Lagi talap tak boleh. Dia talap mentang. 3, 2 dan 3. Tidak harus semuanya. Hana, yati mentang. Yang di atasnya. Dan harus meratai, namanya sapu. Sapu tidak mungkin meratai air. Karena sapu sebahagian daripada air yang kita gunakan. Hanya sedikit daripada air. Menyelehat, tak play, mbak tahajid. Taban lagi. Datu tipatu. Yalah. Sabar lagi. Tu tipatu. Tajak ke dia tengok tak kengon. Kan dingin nampaknya pun daerah ke dia. Yang boleh waktu kita wudu tidak melepaskan sepatu. Kita hanya boleh dengan sapu atas sepatu. Tidak harus untuk membasuh. Sebuah keringanan hukum untuk mereka yang melakukan perjalanan jauh. Kamu kan? Jadi untuk demikian, tapi ada syarat dan ketentuan sepatu yang bagaimana. Dan syaratnya ada. Apa syaratnya? Ada 3 syarat. Kita lihat dan kita simak bersama-sama. Salah satu daripada hal demikian adalah yabdi alubsahuma ba'da kamali taharah. Seseorang memakaikan 2 sepatunya setelah dia selesai menyucikan diri. Maknanya selesai daripada menghilangkan hadas kecil dan hadas besarnya. Dia sucikan dirinya, baru dia pakai sepatu. Maknanya mengawali pemakaian sepatu setelah suci dan setelah berwudu. Hanjit hana berwudu ilaih. Kita dalam keadaan berhadas contohnya. Memakai sepatu. Yang waktu jatah hantik rah kaki, hanjit han tu sepatu. Mesti tu sepatu. Mesti tu sepatu. Pakan, karena sebelum kita pakai sepatu, kita belum suci. Ini disyaratkan untuk mereka yang ingin sapu sepatu, sebelum dia gunakan sepatu harus berwuduk dulu. Suci dulu. Hilangkan hadas besar dan kecil dulu. Baru pakaikan sepatu. Lalu melakukan perjalanan. Yang kan karuntuh lah wuduk tu. Yang wati runtuh wuduk. Yang kita ambil air wuduk. Nanti boleh untuk tidak basuh kaki, tapi memadah dengan sapu air di atas sepatu. Itu caranya. Yang syarat yang pertama. Gunakan sepatu selesai daripada menyucikan diri. Setelah kita berwuduk, pakai sepatu. Itu syaratnya. Yang syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna satirani li mahalli ghasl fardhi minal qadamaini. Sepatu yang kita pakai. Ini syarat pada sepatu. Apa syarat pada sepatu? Syarat pada sepatu bahwasanya sepatu yang kita gunakan harus sepatu yang dapat menutupi 2 tumit. Kalau berarti sepatunya harus yang panjang. Yang panjang sedikit. Untuk lebih mudah gambarannya, sepatu yang sangat konkret untuk bisa kita gunakan dalam sapu sepatu seperti sepatu yang digunakan oleh TNI contoh, tentera, polisi ya, kan? Yang sepatu yang kan panjang. Metup di Bandung. Bahkan karap di tengah betih. Kita tak pakai dengan betih kan. Terus batuk ke dia pakai. Yang lain, yang jika olah lebih baik lagi. Dia dapat menutupi di atas tumit. Kan batas daripada sapu, batas daripada basuhan kaki sampai ke berarti tumit bermutuk andum, berkerap, bermutuk andum. Berarti kamu tutup andum dan kan nyaman dia. Tapi kalau tidak sampai kepada batasan tumit, tidak menutupi tumit, itu enggak boleh. Enggak boleh untuk sapu di atasnya. Titik waktu dia wuduk mesti tu cik. Yang sepatu pandai-pandai Tekum bahkan sepatu mia yang pakai yang si memang ipedih tumit waktu ni. Tumitnya dari waktu supaya lebih nyaman. Dia hanjit sepatu modern. Dia harus sepatu yang panjang dan dapat menutupinya. Ya kaki dan nyo contoh. Nyo kaki dan nyo tumit no. Namati budiati hang bacut. Baik pas-pasan dengan tumit di atasnya. Lebih hati. Kamu boleh, kau enale, tidak tambah perayaan, kale. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang terakhir.
bahwasanya sepatu yang kita pakai merupakan daripada bahan yang kuat. Bagaimana kita pikirkan bahan yang kuat? Jelas, sepatu demikian tahan lama dan trip return. Trip return waktu tajak. Baik 3 waktu tajak, kau betul tu batu. Lagi seperti sandal dalam hotel. Karena sandal dalam hotel. Karena ijam mantangan. Itu tidak boleh walaupun ia menutupi demikian. Ataupun soken contoh. Soken dia enggak boleh juga. Kenapa enggak boleh soken? Karena waktu kita sapu air sampai kepada kaki. Enggak boleh. Ini harus bahan yang kuat, bahan yang tahan lama. Ketika kita berjalan, dia tahan, enggak tersobek, enggak rusak. Maka lebih kuat seperti sepatu awak tentera pakai kan, yang cedka lebih dekat hat, get hat nah. Yang kulit lom. Yang mentang taple, yang tamang kan dalam. Kamu kan harus bahan yang kuat dan bisa kita berjalan dalamnya. Yang sepatu kuat. Kamu kan itu 3 syarat. Kalau sudah melengkapi syaratnya, sudah sah dan harus untuk melakukan sapu sepatu sebagai pergantian daripada membasuh kaki. Berarti anda pakai rahli kaki untuk kamu mada dengan sapu luar sepatu, aman. Aman tanya. Yang lain, batarah kaki aman tanya tijuk orang lah tanya. Kedinginan. Apalagi berjalan ke tempat yang dingin-dingin. Maka boleh dipergantikan untuk sapu. Kamu kan telah dalam syariat Islam sebuah keringanan yang besar. Kan? Waktu bertanya hanya 10 menit.